Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Bentar. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngeringkas dulu materi. Kan 11 bab ya, cuman 11 bab itu nggak banyak-banyak kok. Cuman eh, namanya aja 11 bab. Tapi rumus-rumusnya itu yang perlu diingat itu ya sedikit lah. Nah, kita mulai dulu ya dari paling setelah aku ringkas nanti kita di akhir bahas-bahas soal aja gitu. Nanti dua pertemuan berikutnya baru kita full bahas soal. Nah, di pertama itu kan belajar itu kinematika ya. Kinematika. Ini aku bikinin cheat sheet lah ya. Cuman cheat sheet ini mungkin nggak rapi gitu. Jadi kalau kalian mau bikin ringkasan sendiri, cheat sheet sendiri, patokannya pakai ini Sabi gitu. Kinematika itu gerak tanpa penyebab ya. Penyebab. Maksudnya ya kita nggak ninjau gayanya atau gimana gitu. Nah, untuk kinematika ya gerak tanpa penyebab ini biasanya kita punya berapa rumus gitu ya. Rumus GLB. Kalau GLB itu rumusnya cuman V sama dengan S per T. Ya sesuaikan aja. Kalau V-nya kecepatan, S-nya ke perpindahan. Kalau V-nya kelajuan, S-nya jarak gitu. Nah, kemudian GLBB. Nah, GLBB ini ada 4 rumus populer gitu ya. Nah, sebenarnya bisa diturunkan, cuman lebih efisien kalau kalian hafal gitu. Jadi nanti kalau lihat soal bisa dikerjain langsung. Nah, contohnya yang pertama itu V sama dengan V0 ditambah AT, V ya itu delta X sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. Kemudian yang terakhir, delta X sama dengan V0 tambah V per 2 dikali T. Nah, penggunaannya kapan aja? Nah, ini ketika yang ini itu S-nya nggak ada. Yang ini ketika apanya nih yang nggak ada? V-nya nggak ada. V akhir. Ini ketika T-nya nggak ada. Yang ini ketika A-nya nggak ada. Nah, ini ya. Jadi keempat rumus ini apa namanya kan di sini semuanya ada total 5 variabel ya semuanya. Nah, masing-masing rumus ini makainya 4 gitu. Jadi kalian lihat di soal. Nah, kira-kira di persamaan di soal ini kira-kira yang nggak ada itu persamaan yang mana atau variabel yang mana? Kalau misalnya S-nya nggak ada, tinggal pakai yang ini gitu. Oh, bukan S ya, kita pakainya delta X. Langsung aja, delta X gitu. Nah, ini bisa dilihat aja. Yang mana yang nggak ada, langsung kita comot gitu. Kan ini semuanya ada delta X. Ini semuanya, selain ini semuanya ada V gitu. Jadi tergantung. Nah, kemudian kalian bisa, apa namanya, eh, rumus ini bisa digunakan untuk gerak parabola gitu ya. Pertama kita masuk ke jatuh bebas. Jatuh bebas itu yang paling penting itu ya, jatuh bebas itu sebenarnya sama aja. Tapi ini jatuh bebas ya. Jatuh bebas itu ada kasus khusus di mana kalau ketinggiannya H gitu ya, maka waktu jatuhnya itu adalah T sama dengan akar 2H per G. Ini bakal banyak dipakai. Nah, ini dia nggak peduli ya. Misalnya dia intinya syaratnya adalah VY sama dengan 0 gitu. Ketika dia bergerak kayak gini juga gitu. Dia punya Vx, ya sama. Waktu jatuhnya tetap akar 2H per G. Ini yang aku rasa perlu kalian ingat. Kemudian kita lanjut lagi ke gerak peluru gitu ya.
Gerak peluru itu bentuknya kayak gini, ada sebuah peluru gitu ya. Bentar, ini datar gitu. Nah, kalian itu menembakkan peluru atau bola terserah dengan sudut theta gitu. Nah, ini banyak rumus yang bisa didapat dari sini. Ya, penurunannya udah aku ajarin di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke ringkasan aja. Kalau di sini kita tahu VY itu sama dengan ini kan kecepatannya V gitu ya. Dua ini aja yang udah diketahui itu kita udah bisa dapat banyak. V sin theta. Kemudian di bawah itu Vx sama dengan V cos theta. Kemudian untuk oh ini tunggu. VY itu dikurang GT karena ada percepatan gravitasi ke arah bawah. Jadi kayak gini ya. Ini nih. Ada G di sini nih. Kenapa gini? G-nya vektor ke bawah. Jadi dia bakal kayak gini. Nah, kemudian kita bisa nyari apa lagi? Bisa nyari Y. Y itu sama dengan V sin theta dikali T dikurang setengah Y T kuadrat. G, sorry. GT kuadrat. Kemudian kita bisa nyari X juga. Di mana X ini V cos theta dikali T. Nah, ini rumus dasar. Ada 4 biji. Nyari V, nyari VY sama VX, nyari Y sama nyari X. Kalau ditanya jarak total, ya udah, kalian tahu lah ya, kalau jarak total itu tinggal di akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini bakal sama dengan jaraknya. Atau perpindahannya sama aja lah. Karena perpindahannya deh, kalau jaraknya kan pasti yang parabola ini. Nah, dia kayak gini kalau untuk rumus parabola. Nah, ada lagi nggak rumus cepat yang lain? Rumus cepat yang lain paling kayak Y max. Y max ya. Y max ini besarnya setengah GT kuadrat. Bentar. Setengah, tunggu bukan, salah, 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 salah guys. Y max itu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini untuk Y max. Kemudian untuk X max, itu bisa dua rumus, tapi sebenarnya sama aja. Bisa kalian pakai V0 sin 2 theta dikali, oh ini udah ya, V0 kuadrat sin 2 theta per G. Bisa juga, ya karena sin 2 theta itu kan sama dengan 2 sin theta cos theta per G. Jadi sama aja. Kalian bisa pakai rumus ini. Nih gitu. Nah, kemudian ini kan GLB, GLBB, gerak jatuh bebas, gerak parabola, kemudian yang terakhir gerak relatif. Gerak relatif apabila ada benda nih, benda A bergerak dengan kecepatan VA, kemudian benda B bergerak dengan kecepatan VB, maka si VB terhadap A itu sama dengan VB dikurang VA. Ini juga berlaku untuk percepatan AB terhadap A itu sama dengan AB dikurang AA. Kemudian juga untuk X dia berlaku juga. XBA itu sama dengan XB dikurang XA. Dan ingat, ini semuanya vektor. Kalau besar nanti ngawur deh. Jadi ingat, nih vektor berarti ada plus minusnya. Nah, ini ya. Oke, nah gini, berarti kita udah bahas 4 topik gitu ya, kan? Ini udah 2 bab kalau nggak salah. Ini cuma seringkas ini gitu, 2 bab. Yang ini gerak jatuh bebas. Kemudian yang ini gerak parabola, gerak peluru atau gerak parabola sama aja ya. Yang penting paham gitu. Penamaan itu besok-besok lah. Sana nggak terlalu penting gitu. Gerak parabola. Kemudian yang bawahnya ini gerak relatif. Aku bakalan ngebut ya. Maksudnya aku nggak bakal ngasih waktu untuk nanya. Jadi
bakal ngasih sih, tapi nanti di akhir banget. Jadi kalau misalnya kalian ada mentok di suatu pembahasan, langsung aja chat aku ya di ya chat Zoom ini. Biar aku stop gitu. Nanti kalau misalnya kalian nggak ngasih kode, ya aku nerusin aja gitu. Nah, ini untuk bab kinematika ini udah gini doang gitu. Kelar. Ini aku kasih ini deh, penanda dia bab baru. Up. Nah, tuh bab kinematika. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kalau misalnya nggak ada masalah di bab kinematika, eh, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke bab dinamika gaya hukum Newton ya. Nama babnya itu sebenarnya bukan dinamika ya. Dinamika itu sampai ke momentum itu juga bahasannya dinamika gitu. Jadi yang lebih tepatnya ini kita bisa bilang apa namanya? eh, Motion law gitu. Atau hukum untuk gerak gitu. Hukum untuk gerak. Nah, hukum untuk gerak itu didasari sama hukum Newton. Hukum Newton satu. Hukum satu Newton. Jika A sama dengan nol atau V sama dengan konstan gitu ya. V sama dengan konstan itu gini nulisnya. dV per dt itu sama dengan nol, maka dapat dipastikan sigma F itu sama dengan nol. Hukum 2, percepatan itu sebanding dengan gaya yang dikalikan sama, oh bukan, dibagi sama massa. Atau kita balikan jadi F itu sama dengan M dikali A, di mana F sama A itu adalah vektor. Kemudian hukum 3 untuk pasangan gaya aksi reaksi, maka F aksi bakal sama dengan minus F reaksi. Besarnya sama, cuman berlawanan arah. Gitu dong. Kalau dihilangkan tanda vektornya, berarti dia sama. Nah, itu untuk hukum Newton tentang gerak. Nah, kemudian kita ada yang namanya itu metode free body diagram ya. Misalnya kalian punya gaya, eh, ini aku bingung juga menulis ringkasannya gimana. Tapi intinya free body diagram itu penting gitu ya. Jadi free body diagram itu, oh bukan, ini ada yang mau diringkas sebentar ya. Body diagram. Ya kalian gambar aja benarnya. Nah, aku contohin free body diagram yang punya semua gaya gitu ya. Misalnya nih benda ada balok di atas kotak gitu. Ada balok di atas lantai. Lantainya kasar. Kasar gitu ya. Nah, ada gaya apa aja sih yang ada di free body diagram? Yang pertama, pasti ada itu adalah gaya berat. Jadi ini MG. Jangan tulis W karena nanti kalau W itu bisa ketukar sama kerja. Jadi tulis aja MG. Nah, kemudian ada yang namanya gaya normal. Gaya normal itu arahnya keluar dari permukaan sentuh. Jadi kalau misalnya misalnya permukaan sentuhnya di sini, dia kontak di sini, jadi gaya normalnya ke sini ya, gitu. Kalau misalnya intinya di mana dia bersentuhan, maka gaya normalnya menjauh. Gitu. Kemudian ada namanya gaya tegangan tali. Ini T ya. Ini N. Ada namanya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu mengarah ke pusat talinya. Nah, ini berarti T. Kemudian ada namanya gaya gaya gesek. Warna apa ya? Warna ini ya. Gaya gesek itu, aduh, gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Jadi kalau misalnya ada A, misalnya V-nya ke sini gitu ya, V-nya ke arah sana, maka
gaya geseknya bakal ke arah sana. Gaya gesek rumusnya apa? Gaya gesek itu F itu sama dengan kalau gaya gesek ini kan terbagi dua ya. Bagi dua aja. Kalau statik maka dia mu S dikali N. Kalau dia kinetik itu besarnya kurang atau sama dengan dari salah salah. Ini yang kurang sama dengan. Kalau dia statik besarnya itu mu S kali N. Berarti ini besarnya gitu ya. Dia rentangnya itu naik gitu sampai maksimalnya di mu S kali N. Kemudian yang untuk kinetik baru. Kinetik itu ya udah langsung mu K dikali N. Biasanya nilai mu S itu selalu lebih besar daripada mu K. Tapi kalau soalnya bilang nggak gitu ya udah terserah karena kita ngikut aja sama yang penulis soal gitu. Kalau misalnya ada gaya lain ya udah ditambah-tambahin aja. Nah, ini pribadi diagram itu yang penting tuh ini doang gitu. Nah, terus kemudian setelah masuk pribadi diagram, sedikit sneak peek. Pasti ada kalau kalian pelajari itu namanya gaya drag force ya. Drag force itu adalah gaya gesek udara. Jadi ketika sebuah benda gitu ya dengan luas permukaan A, ini luasnya A, dia melaju ke sana gitu ya, kayaknya. Pasti dia dikenai oleh gaya gesek udara gitu. Gaya gesek udara yang arahnya itu ke sana. Nah, ini F drag, F drag. Ini sebenarnya konsepnya sama kayak gaya gesek, cuman gaya gesek itu kan dia bergantung sama gaya normal ya. Kalau ini rumusnya adalah F drag. Gitu. Itu rumusnya bakal sama dengan setengah C rho A V kuadrat. Di mana C ini adalah konstanta. Ini diperolehnya dari eksperimen. Dan rho ini massa jenis udara. Kemudian ini luas penampang melintang. Penampang melintang itu ya maksudnya kalau misalnya dia kayak gini, ya udah berarti ininya aja gitu. Selimutnya nggak usah dihitung gitu ya. Penampang melintang. Ini penampang melintang. Kemudian yang terakhir V ini V ini adalah kecepatan. Udah gitu dong. Ya misalnya nanti di soal itu disuruh nyari C kah, disuruh nyari A kah, ya udah dicobain aja gitu. Intinya rumusnya kayak gini. Ini nama materinya drag force. Nama sub materinya. Nah, gaya gesek atau gaya hambat udara. Nah, itu untuk hukum Newton. Hukum Newton tentang gerak. Ada yang cek. Soal F drag mungkin keluar di TS kakak. Kalau diajarin ya keluar. Yang nggak diajarin aja kemungkinan keluar gitu kan ya. Ini ada yang nanya soal F drag mungkin keluar di UTS kakak. Ya kita tahu sendiri ya kalau di ITB ya kadang nggak diajarin ini keluar gitu apalagi diajarin kalau dulu aku diajarin cuman aku lupa apakah dimasukin apa enggak jadi untuk jaga-jaga coba kalian ingat aja ya rumusnya cuman gini doang yang nggak terlalu susah apalagi setahu aku kalau fisika itu open book ya jadi kalau kalian punya ringkasan kayak gini ya membantu lah ntar ya. Duh. Kemudian itu force and itu materi. Oh, kemudian masih ada lagi ya. Yang terakhir itu kita masuk ke gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu ketika kita masuk ke apa namanya ya, gerak melingkar. Karena udah ini udah drag force, berarti setelahnya ketika circular motion. Nah, ketika teman-teman memutar suatu bola, nah memutar dengan kecepatan v gitu ya.
dengan kecepatan V, jari-jari putarannya itu R gitu. Nah, kira-kira kan teman-teman kalau misalnya muter pakai tali, pasti tali ditarik kan. Nah, berapa sih tegangan talinya? Nah, tegangan talinya itu bakal sama dengan gaya sentripetal. Nah, ini bakal diingat aja. Gaya sentripetal itu bakal sama dengan mv kuadrat R. Jika yang diketahuinya omega gitu kan, kan kita udah tahu transformasinya tuh. Maka ini jadi m omega kuadrat R. Nah, gini. Nah, jadi nanti kalau misalnya di sebuah kasus gitu ya, ini kan misalnya bola ini kan melingkar gitu ya. Kalau misalnya cuman ada gaya tegangan tali, maka jatuhnya cuman gaya tegangan tali doang yang numpang ke sentripetal. Nah, jadi pengertian sentripetal ini apa gitu ya? Biar aku lurusin, biar nggak ngawur gitu ya. Biasanya orang pengertian sentripetal ini dia bingung. Ini adalah total ya. Ini aku kasih merah aja ya. Atau di bold. Total. Total. Nah, ini aku bold gitu ya biar biar kalian tahu seberapa penting definisi itu. Total gaya yang mengarah ke pusat rotasi. Nah, gitu ya. Ini total gaya yang mengarah ke pusat rotasi. Jadi, kalau misalnya gayanya ada banyak, misalnya ada mg di sini, atau didorong lagi pakai F gitu ya, totalin aja. Ya kan udah belajar vektor kan ya, udah bisa yang namanya proyeksi. Ya udah proyeksiin aja ke arah pusat rotasinya. Nah, totalnya itu bakal sama dengan si ini. Nah gitu ya. Nah, jadi itu jangan salah. Jangan kalian pikir gaya sentripetal itu ada lagi gitu. Ini misalnya kalian udah tulis T gitu kan, udah belajar diagram gaya. Udah nulis T, T misalnya ke sini, udah nulis MG juga, udah nulis gaya lainnya. Terus kalian tambahin lagi F sentripetalnya di gambar. Oh, itu salah salah fatal itu, fatal. Karena definisi dari gaya sentripetal ya, sentri gitu. Sentri itu pusat ya. Jadi petal itu mungkin mengarah ya, tapi nggak tahu juga. Tapi intinya sentri itu kan pusat. Berarti dia mengarah ke pusat rotasi gitu. Jadi total gaya yang mengarah ke pusat rotasi itu disebut dengan gaya sentripetal. Dan rumusnya adalah ini. Nah, kalau ditanya A sentripetal, ya sentripetal itu sama dengan V, ya dibuang aja A-nya kan. Jadi V kuadrat per F. Jadi dibuang aja M-nya gitu. Nah, ini untuk circular motion. Untuk konversi lain-lain itu di bab selanjutnya aja, biar terangkum semuanya. Kemudian kita masuk ke ada lagi nggak ya? Gaya gesek udah. Gaya sentripetal centrifugal udah. Oke, untuk ini ada yang mau ditanya dulu. Aku ngecek holiday biar nggak ada yang kelewat. Aman-aman sih selama ini sejauh ini udah tercover semuanya. Ya coba kita lihat berapa ringkas ini dua bab nih ya. Ini dua bab. Satu, dua, tiga, empat. Cuman empat pokok bahasan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Paling yang perlu jadi attention ini si free body bukan ya, si gaya gesek ini sih. Dimana kalau dia dari keadaan berhenti sampai ingin bergerak itu besarnya pakai yang ini. Jadi selama dia masih diem tuh. Jadi benda itu kan kalau kita tarik itu nggak langsung langsung apa namanya langsung gerak gitu kan ya. Pasti ada transisi gitu di mana dia diam. Nah di diam itu yang gerak adalah gaya mu SN ini, gaya gesek statis. Nah setelah dia gerak tapi masih ada hambatan itu makanya jadi mu KN. Gitu. Ini tapi ini kan ringkasan ya jadi nggak perlu dibahas dalam-dalam. Oke. Oh, gaya sentripetal sama dengan gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal itu masuknya ke ranah gaya fiktif gitu ya. Sedangkan kita belajar nggak sih gaya fiktif? Kalau sebenarnya sesuatu itu
nggak dikerjakan pakai gaya fiktif juga nggak apa-apa. Nih, tapi aku jelasin aja ya gaya fiktif itu gimana. Nah, tapi singkat aja. Nah, ketika kita benda ini bergerak gitu ya, kita diem, kita diem. Ini ada pohon gitu ya. Pohon ini kan diem, pohon kan diem. Nah, kita tuh lari gitu, lari, lari dengan percepatan A sama dengan sekian gitu, percepatan A. Dari kerangka acuan kita, maka pohon ini punya gaya efektif sebesar M dikali A. Gitu. Tapi arahnya ke belakang. Nah, gitu. Itu pengertian gaya efektif ya. Pakainya pas kapan, Kak? Makainya ketika kalian mengubah kerangka acuan. Nah, misalnya kalian mau ngerjain soal, tapi kalian ngubah gitu. Yang diam itu bukan pohon ya, tapi yang diam itu kalian. Nah, jadi metode transformasinya adalah si gaya fiktif ini. Nah, kemudian gaya sentripetal itu gimana sih? Gaya sentripetal itu ketika kalian lihat, gitu ya, kalian yang diam, kalian bisa lihat kalau bola itu ditarik ke sini kan, sejauh sebesar T gitu. Nah, itu kan gaya sentripetal. Kalau misalnya kalian berada di posisi bola, kalau kalian berada di posisi bola, itu kalian seolah-olah didorong keluar oleh gaya yang sebesarnya itu T juga. Jadi kalau ditanya besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Nah, kalau misalnya kita lihat gini, kita lihat lintasan itu pasti kayak gini kan. Tapi menurut si apa namanya, menurut si ini lintasannya pasti kayak gini kan. Ya ini emang susah sih apa namanya pengandaian, tapi ada videonya. Nah, ini kayak gini. Jadi menurut kerangka acuannya, kalau si ini ya diam, sedangkan yang gerak adalah lingkungannya gitu ya. Maka yang gerak itu orbitnya gitu, orbitnya muter. Sebenarnya nggak kayak gini sih, tapi emang orbitnya itu yang muter gitu. Gitu. Jadi gaya sentrifugal itu adalah gaya fiktif dari gaya sentripetal. Kalau kalian belajar koordinat polar gitu ya, penurunan koordinat polar, nanti ada tuh 4 macam gaya fiktif gitu. Gaya fiktif biasa, gaya Coriolis, gaya fiktif angular, dan gaya sentripetal ini, gaya sentrifugal ini. Tapi ini rasa aku nggak masuk, jadi udah. Ini tambahan aja gitu. Ngapain dia push? Nah, kemudian itu ya, untuk gaya fiktif udah. Tapi ya seperti yang aku bilang, nggak semua apa namanya, nggak harus pakai gaya fiktif sih untuk ngerjain sebuah soal. Oke, ada lagi yang mau kita bahas di hukum gerak, motion for law. Law for motion. Law for motion nama babnya kalau di Serway. Ini force and motion. Kalau di Serway itu di Haliday kan gaya dan gerak gitu. Kalau di Serway, bentar. Itu nih, the laws of motion ya, hukum dari gerak. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke meringkas bab selanjutnya. Yang ini bab bonus ya, cuman apa namanya, cuman dikit doang gitu. Em, usaha dan energi. Dan energi. Nah, usaha dan energi itu rumusnya yang paling perlu kita ketahui adalah W sama dengan integral F dot ds. Atau kalau misalnya dia konstan, dikaliin aja. Kayak gitu, Fs. Nah, gitu ya. Ini yang pertama nih, fundamental sekali. Di mana W ini sama dengan delta EK sebenarnya. Perubahan energi kinetik. Tapi kita ubah nanti definisinya, di mana kita mengenal nanti yang namanya gaya konservatif dan gaya non konservatif. Gaya usaha dari gaya non konservatif ya ini hanya untuk gaya
non konservatif. Artinya nggak bisa diubah bentuk lagi ke gaya sebelumnya. GGC, merubah energi gerak jadi panas. Apakah panasnya bisa jadi gerak lagi? Nggak bisa. Ya, gaya non konservatif kayak gitu. Jadi contohnya ya GGC, gesek, dorong gitu ya. Masa kalian bisa dorong meja, terus meja tambah cepet. Nah, pas kalian nentiin mejanya, kalian dapat energi lagi kan itu mustahil ya. Lucu gitu. Nah, jadi inilah gaya non konservatif, gesek dan dorong. Kalau untuk gaya konservatif itu pakainya gimana? W, gaya konservatif. Konservatif. Aduh, itu jadi EP, energi potensial, di mana energi potensial ini adalah hubungannya W sama dengan minus delta EP gitu. Nah, jadi persamaan akhirnya ketika em, persamaan akhir kekalahan energi itu jadi bentuknya itu bisa kita rangkum jadi kayak gini. Nah, ini hukum apa namanya? Yang paling powerful. W sama dengan delta EK ditambah delta EP. Nah, ini adalah kunci ya. Kalian ingat aja ini udah bisa ngerjain banyak ini. Udah itu pokoknya. Kalau di bab usaha dan energi itu rumusnya cuman W sama dengan Fs atau integral F dot ds. Kalau dia vektor ya udah di ini kan vektor ya. Kalau misalnya vektor ya udah dikali cross ya ya siapa kali dot siapa yang nggak bisa kali dot coba tinggal kaliin sesama I sama J gitu doang kan, terus dijumlahin. Nah, terakhir rumusnya ya ini gitu. Nah, di mana EK itu ya tambahin EK itu setengah MV kuadrat untuk yang translasi dulu ya. Kalau yang rotasi nanti. EP ini bisa MGH gravitasi. Ini bisa jadi apa namanya? Gas setengah ke X kuadrat. Pegas. Di mana X-nya itu perubahan panjang, bukan panjang total. Jangan salah. Oke. Nah, untuk energi itu ini doang, Tris. Tapi paling soalnya itu variasinya itu pasti dicampur-campur dong. Pasti dicampur-campur sama sebelumnya gitu. Eh, Misalnya nih, ada loop. Ini loop. Di loopnya itu sampai atas. Nah, di atas ini kita perlu analisis gaya sentripetal gitu. Ya, kalau usaha dan energi ini mau dibuat soal usaha, itu pasti pasti nggak mungkin dari gaya dan usaha dan energi doang gitu. Hmm, oke. Untuk usaha dan energi ada pertanyaan atau enggak? Ini susu segini doang, segini doang. Oke. Oke, ini ya intinya W itu sama dengan integral ds. Kemudian karena W ini konservatif ya tambah aja. Cons. Ah, itu sama dengan minus delta EP. Jadi kalau misalnya ditanya nih, usaha yang dilakukan oleh energi gravitasi itu berapa? Ya udah dicari dulu delta EP-nya, kemudian di minusin. Nah, itu dia. Oke. Setengah MV kuadrat, MG setengah KX kuadrat. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ngebut ya, emang. Cuman, tapi nggak apa-apa. Karena ini emang sifatnya meringkas doang. Jadi, sekalian mau bikin catatan gitu. Momentum. Momentum ini dan impuls gitu ya. Fit. Ya, pakai fit gitu ya. Fit, tumbukan. Nah, sebenarnya, ya kata kunci ada tiga inilah.
Ini. Ah, ini. Nah, intinya itu momentum, impuls, dan tumbukan. Ya, itulah. Pertama kita masuk ke definisi momentum. Momentum itu adalah ukuran ya. Kalian ini soal TP kalian nggak sih? Soal soal TP Lapidas. Apa namanya? Ukuran itu kecenderungan mengubah arah gerak benda. Besarnya itu ditentukan sama masanya sama kecepatannya. Jadi kalau makin besar masanya, makin besar pula kesulitan untuk mengubahnya gitu. Coba kalian pukul bola voli, bola kasti gitu, sama bola kasti. Coba bandingin mana energi yang paling besar gitu untuk memukul. Si bola dengan kecepatan yang sama ya notabene-nya. Di bola voli karena bola voli lebih berat gitu. Nah, kalau misalnya bola kasti tapi berat gitu, lebih kenceng gitu. Nah, itu juga lebih susah juga karena dia bakal menghantam lebih kuat. Jadi itu ya ukuran kesulitan untuk mengubah benda gitu. Nah, momentum ini bisa dihubungkan sama gaya gitu ya. Jadi perubahan momentum itu sama dengan F dikali tunggu delta T gitu ya. Bentar. Iya benar. Iya benar. F dikali delta T. Nah, jadi kalau misalnya ini gitu ya kita jadikan suatu besaran gitu ya. Ini bisa kita bilang dengan impuls. Impuls itu adalah gaya yang bekerja pada benda gitu ya. Yang kerjanya itu ngerubah momentum dalam waktu yang singkat. Jadi ini integral FDT. Jadi DT makanya. Kenapa DT ya saking singkatnya terjadinya impuls itu. Impuls itu nggak lama-lama ya. Kalau kalian dorong itu udah nggak jadi impuls lagi. Misalnya kalian pukul tuh gitu. Setelah beberapa detik, ya bukan beberapa detik, beberapa milidetik setelah dipukul, dia mantul gitu. Nah itu yang bisa dibilang impuls. Jadi biasanya impuls itu F-nya gede gitu ya. Sampai 10.000 tuh bisa. Tapi DT-nya tuh kecil. Ya, paling cuma 0,01 spon atau gimana gitu. Nah ini untuk momentum dan impuls. Ketika ketika F-nya nggak ada, nah ya ketika F sama dengan nol gitu ya. Maksudnya F sama dengan nol itu gaya yang apa? Ini gaya eksternal. Eksternal. Ketika gaya eksternal itu sama dengan nol. Tapi ini sebenarnya tergantung. Bisa di eksternal. Tapi di kasus ini ketika gaya eksternal itu sama dengan nol, maka sistem gitu ya akan mengalami kekekalan momentum di mana delta P sistem itu sama dengan nol gitu ya. Ketika F eksternal sama dengan nol. Jadi itu ya syaratnya. P sistem sama dengan nol ya atau P sama dengan P aksen. Nah, ini doang gitu. Nah, ini momentum tuh bahasannya sampai sini doang. Ini momentum dan impuls gitu ya. Momentum dan impuls. Nah, lanjutannya dari momentum dan impuls itu adalah tumbukan. Tumbukan itu ya kalau LFD tahu lah ya itu modul 13. Modul 13 itu kalau nggak salah, iya nggak salah sih. Modul 13 itu kan ada tumbukan gitu ya, di mana tumbukan itu ada sebenarnya ada bisa dikategorikan itu 5 atau 4 bisa. Jadi 5 aja deh, 4 aja deh tumbukan. Ya. Kalau misalnya nih, ketika E itu sama dengan satu, lebih dari satu, gitu, maka delta V aksen itu sama lebih dari minus delta V. Ini dibilangnya super elastik.
Contohnya yang kemarin percobaan yang tengahnya pakai pegas itu. Kalau di modul 13 itu percobaan ketiga yang pakai persen diff itu. Tapi ini kayaknya jarang keluar. Nah, oh ini aku hapus dulu deh yang bawahnya biar lapang spesies. Super elastik itu karakteristiknya adalah delta P sama dengan nol, tapi delta E itu tidak sama dengan nol. Alias momentum konstan, kekal, energi nggak kekal. Energinya apa? E2 pasti lebih besar dari energi pertama. Kita bagi tiga aja lah ya. Karena ya udah bagi 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 empat aja deh. Soalnya dia antara nggak elastik sebagian sama nggak elastik sama sekali itu kadang beberapa dosen itu marah gitu kalau dipisah gitu. Itu sama aja sebenarnya. Tapi ya udah di aku dipisahin aja. Ketika E-nya sama dengan satu, alias delta V aksen itu sama dengan minus delta V delta V aja. Ini ya kalau dilihat ini E sama dengan satu, maka ini disebut dengan tumbukan elastik. Tumbukan elastik itu khususnya delta P sama dengan nol dan delta E itu sama dengan nol. Keduanya kekal. Kemudian ada lagi yang namanya ketika E itu kurang dari satu tapi lebih besar dari nol. Ya, masih ada jarak. Delta V aksen itu sama dengan minus delta V. Oh, bukan, kurang ya. Lebih kurang. Minus delta V. Akibat ini inelastik sebagian. Sebagian. Nah, kalau ini delta P-nya sama dengan 0, gitu ya. Delta E sama dengan tidak sama dengan 0. E2-nya itu pasti ada yang hilang. Nah, sebenarnya E aksen nih, E2 nih E setelah ya, bukan E punyanya si 2. Kemudian ada lagi yang ini yang terakhir tuh enggak ya? Ini aku bagi 5 atau enggak ya? Tapi aku kenalin aja deh yang terakhir. Ketika E-nya itu sama dengan 0. Ya. Maka delta V aksennya itu sama dengan 0. Alias benda itu nyerempet bareng. Sama aja. Inelastik total. Maka delta P sama dengan 0, delta E itu sama tidak sama dengan 0. Tetap sama ya. E2-nya nggak 0 ya, jangan bilang E2-nya 0. Dihantam kalian nanti. Nah ini, ada lagi nggak yang terakhir? Ada lagi sebenarnya. Apa lagi ya? Ketika, kalian kepikiran nggak sih ketika E-nya itu negatif gitu? E-nya itu sama dengan 0. Kurang dari 0. Jadi yang mana delta V aksen itu kurang dari 0. Bukan delta V aksen per minus delta V itu kurang dari 0 gitu. Ketika apa nih terjadi? Ketika bendanya nembus gitu ya. Ini sama aja sih sebenarnya. Ini bendanya nembus. Berarti delta P sama dengan 0 gitu tetap aja. Delta E tidak sama dengan 0. Ini bisa dua-duanya sih. Bisa energinya belum tahu juga. Soalnya dia tuh pasti bisa jadi kurang, bisa jadi lebih sih. Tergantung soalnya nanti gimana. Dia tuh gini, misalnya benda satu itu kan lama lewat ya. Terus habis itu benda satu kan nabrak benda dua. Tapi benda satunya itu mendahului benda dua. Nah, maka eh apa nih koefisien restitusi itu bakal negatif. Nah, makanya disebut tumbuhan kelima. Tapi sebenarnya yang pokok-pokok itu tiga di tengah ini aja sebenarnya. Jadi ya udah kalau ngerjain soal ya kalau misalnya dibilang elastik ya udah pakai yang ini. Kalau misalnya nggak elastik pakai yang ini. Hmm. Nah ingat momentum itu vektor. Jadi kalian bisa breakdown dia jadi semua arah gitu. Tetap Px sama dengan Px aksen, Py sama dengan Py aksen gitu ya. P
Z sama dengan PZ aksen. Jadi kalau misalnya ada 3 dimensi gitu, kalian bingung ini gimana aja? Ya udah breakdown dulu. Dibuat dulu PX-nya konstan. Gitu. Tapi jangan salah ya, E itu yang aku tekankan. E bukan vektor. Oke? Jadi kalau untuk nyari E itu ini jadi emang ditotalin aja setengah M gitu ya. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat gitu. Ya, jangan salah. Nanti ada yang buat energi bukan vektor, jadi kekalan energi yang horizontal horizontal ya nggak bisa gitu. Kalau energi ya kekal semuanya, dicantumin semuanya. Oke, untuk momentum kira-kira ya bahasannya tentang itu doang sih. Momentum dan impuls rumusnya ini. Kemudian tumbukan itu ada 5 jenis, karakteristiknya juga udah dikasih tahu nih. Delta E mana aja yang kekal momentumnya, mana aja yang kekal momentumnya aja, mana aja yang kekal ini pakai persamaan yang diketahui ntar sat set sat set nah, dapat jawabannya. Kalau jago, ya ini jago semua lah ya, karena ITB. Oke, untuk ini ada yang mau ditanyain dulu untuk momentum, ya. Linear momentum and collision. Sebenarnya ada materi ini ya. Oh, ada materi lagi ya. Ada materi center of mass. Main center of mass itu kita tambahin aja ya. Pusat massa. CM. CM itu kalian di ini di SMA udah ada kalau nggak salah beberapa. Iya sama ya. Ini XI gitu ya per sigma MI. Atau bisa juga sigma A I X I per sigma A. Jadi masanya diganti sama A. Atau bisa L juga, bisa bisa L, bisa V tergantung. Nanti kalau ditanya kasus gitu ya, VCM gitu ya. Kecepatan pusat massa itu gitu kan MI VI gitu ya per sigma M gitu ya. Tapi ini vektor ya jangan lupa. Ini. Terus sigma AI, VI, ini dan terusnya ya tergantung apa aja persatuan massanya yang bisa gitu. Per A M I nanti AI. Ya ini sebenarnya sigmanya salah ya. Sigmanya itu harusnya emang gini. I sama dengan 1 gitu sampai N. Nih. Nah, kemudian untuk gerak roket itu ada rumusnya sih. Nah, gerak roket itu kayak gini. Nah, intinya kalian hafalin aja rumusnya. Jadi, roket itu kan dia apa namanya? Dia kan melepaskan gas gitu ya. Kan nggak esai kan, nggak usah diturunin. Roket gitu, roket itu kan kayak gini. Gitu. Roket bayi. Tahu lah aku gambar roket gimana. Ya, ini kan ketika dia buang gasnya itu secepat VE gitu ya. VE terhadap roketnya. Maka ketika awalnya roket ini kecepatannya VI, kemudian akhirnya kecepatannya VF gitu. Jadi VI sama VF itu bisa ditentukan dengan perbandingan massanya gitu. Ini nih dapat penurunannya di apa namanya di bagian kekalan momentum. Jadi bisa dilihat. Ini termasuk enggak tumbukan sih karena dia sendiri. Tapi energinya nambah karena ya roket itu kan terus-menerus mengeluarkan apa gitu ya. Ini kalian bisa, kalau aku lihatnya di survei, kalau di Haliday silahkan baca aja untuk penurunan lebih lanjut.
Cuman kalau ada soal ya udah masukin ini aja. Ini udah rumus jadi, udah enak. Oh, I itu aku kasih aja. Kalau ada subscript I itu inisial, artinya awal, kondisi awal. Kalau ada subscript F itu namanya finish, artinya akhir. Kalau di kita bahasa Indonesia kan biasa pakai V, V aksen gitu, atau V0 sama V gitu. Ya udah intinya kalau ada I itu awal. Semuanya MI, MF itu tuh awal. I itu menandakan awal, F itu menandakan akhir. Gitu ya. Jadi dimanapun kalau kalian jumpa ini artinya awal. Kalau di jurusan apalagi nanti di jurusan tuh ya tergantung kalian jurusan apa ya. Pasti lebih ribet aja gitu. Hmm. X itu vektor apa? X itu vektor posisi. Jadi kenapa aku bilang vektor gitu ya? Kalau misalnya dia berada di sumbu negatif ya kalian masukin negatifnya gitu. Jangan kalian ambil besarnya aja, nah itu nanti fatal, parah nanti. Jadi ini kan vektor ya. Jadi hmm, ya udah kalau misalnya gini nih, kan misalnya x satunya itu di sini. Di sini nih. X2-nya di sini gitu. Ini nilainya 4, ini nilainya 2 gitu. Ya udah 4 nih minusnya dimasukin, jangan 4-nya doang. Karena nanti salah. MF itu masa roket setelah bahan bakar. Roket itu kan bahan bakarnya itu bermassa kan. Ketika di akhir pasti masanya itu kan kan gini, misalnya nih roket ini terbang nih, bawa bahan bakar itu kan biasanya di samping gini kan. Bahan bakarnya itu kan di samping gitu. Nah, ketika ini udah habis kan masanya tinggal masa roketnya aja gitu. Awalnya kan ada dua-duanya. Jadi untuk menghitung kecepatan akhir roket gitu ya, itu bisa pakai rumus ini. Kalau misalnya dia berangkat dari nol, gitu, ya udah ini dinolin aja gitu. Jadi ketika masa akhirnya gitu, ketika bahan bakarnya udah habis ya. Hmm, ya bila yang ditanyakan kelajuan pusat massa. Saya yang dipakai itu kelajuan. Gimana ya bilangnya? Kan jarang juga keluar yang ditanya. Kalau udah sampai sini tuh biasanya ditanya tuh kecepatan gitu. Kelajuan itu kan bedanya apa? Nggak ada kelajuan, yang ada kecepatan aja, kecepatan. Karena ini dia nilainya sesaat gitu di waktu tertentu. Sedangkan kalau rata-rata, misalnya tuh kita kalau misalnya kita nih kecuali masih di sini itu baru kelajuan sama kecepatannya berbeda. Sedangkan VCM sama CM ini kan biasanya untuk suatu waktu tertentu gitu ya. Misalnya setelah tumbukan atau gimana. Ya biasanya juga arahnya itu nggak ribet-ribet gitu loh. Biasanya kan cuman searah gitu kan. Ya kalau searah gitu ya kelajuan sama kecepatannya sama jadi nggak usah dihiraukan. Ini sama aja lah itu. Ada lagi yang mau ditanyain tentang momentum? Tadi rame, tapi privat semuanya. Eh, aman ya, aman ya. Nah, ini doang nih aku review ya. Ini momentum dan impuls, rumusnya ini, pengertiannya ini. Ketika efek eksternal nggak ada, maka momentum kekal. Ini semua kasus yang efek eksternal itu nggak ada. Di F-nya itu antara dia sama dia aja. Misalnya ini satu numbuk yang ini, ya gayanya itu terjadi di titik kontaknya aja. Di dari luar tuh nggak ada gaya. Nah, nanti ada namanya kekalahan momentum sudut. Nah, itu kalau misalnya ada gaya eksternal, tapi nggak ada torsi eksternal gitu. Itu baru dipakai. Jadi kalau perhitungan vektor itu plus minus dimasukin iya. Iya banget. Vektor. Jadi kalau misalnya dia misalnya nih kan rumus kekalahan momentum itu kan gini ya, aku tulis contoh aja. P aduh, PI P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen gitu.
ketika kita tahu misalnya P1 bergerak ke kanan sebesar V gitu ya. M1 V1. Kemudian kalau P2-nya bergerak ke kiri gitu kan itu artinya negatif kan. Ya udah dimasukin tanda minusnya atau positif juga boleh tapi ininya diminusin. Jadi pada dasarnya semuanya itu positif ya. Ini positif semuanya. Cuman yang membuat dia negatif itu tanda vektornya gitu. Gaya eksternal itu maksudnya kayak mana? Jadi nih misalnya ada sebuah tumbukan nih. Nah, ketika dia numbuk gitu, ada penghalang gitu. Misalnya ini dinding gitu, dinding. Dinding itu kan bukan bagian dari sistem kan. Sistem itu yang kita tinjau sebagai sistem itu kan yang ini. Kalau kalian udah belajar kimia tahu lah ya sistem lingkungan gitu ya. Nah, ketika ada interaksi antara peserta sistem sama di luar sistem, entah itu dinding boleh, entah misalnya ada misalnya ada kipas angin di sini gitu kan, kipas angin terus dia niup gitu. Nah, jadi memberikan gaya gitu ya, gaya. Nah, ketika dia interaksi dengan di luar anggota sistem, ada interaksi apa aja lah. Itu dihitungnya sebagai gaya eksternal gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau interaksi antar sistemnya gimana? Antar anggota sistem. Kan di sini pasti ada gaya nih. Kan ini sentuhan nih. Kan setiap sentuhan itu pasti ada gaya normal kan. Ini ada gaya ke sini, ada gaya ke sini. Karena dia sifat internal gitu ya. Sesama anggota sistem, makanya itu apa namanya? Itu nggak masalah gitu. Pasti momentumnya kekal gitu ya. Kak rumus untuk tumbukan elastis itu oh ya terserah sih. Tapi aku dari dulu makainya itu E sama dengan satu. Tapi aku ingat V-nya berlawanan. V2 kurang V1, aksen dikurang V1 kurang V2 gitu. Ya terserah sih hafalnya yang mana, enaknya yang mana. Tapi ingat aja kalau E-nya itu sama dengan satu untuk elastis gitu ya. Yang dipakai itu yang ini. Gitu. Hmm. Ya terserah aja sih mau pakai yang mana. Tapi ingat definisi. Oh ini aku tetapin aja lah di awal ya biar nggak bingung. Yang di sini. ini langsung aku kotakin aja. E itu sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per 6 V2. Nah, ini tricky ya. Kalau misalnya dia ada tiga benda, kalian nggak bisa pakai ini, metode. Kalau misalnya dia ada tiga benda gitu, terus dia mencar-mencar, nah, itu nggak bisa. Itu kalian harus pakai, kalau misalnya dia lenting, harus pakai persamaan energi gitu. Dan itu lumayan tricky. Ya, pandai-pandai aja lah substitusinya gimana. Ini cuma berlaku untuk tumbukan dua benda doang. Gitu. V2 itu, oh, akhir itu di sini aku tandai pakai aksen. Ya, jadi V2 itu benda kedua ya. Gitu. Ini aksen itu akhir gitu. Nah, kan ini data V aksen, nanti ada data V akhir. Nah, ini biasanya aku ngikutin konvensi yang biasa aja sih. Oke, oke. Eh, ada lagi? Kita matangin konsep aja jadinya nih. Jadi nggak apa-apa. Besok berarti konsep udah kelar kan malam ini. Bisa kalian review-review aja videonya. Nanti 2 hari ke depan sama Kak Arkan itu hari Rabu, Jumat sama aku nanti bahas soal aja full. Oke. Kak, bukannya min V2 aksen, min V1 aksen itu, Pak. Ada Gimana? minus, ada minusnya gitu, Pak. Kalau minus itu dia kayak gini. Minus itu V1 kurang V2 aksen, V1 kurang V2 gitu. Kalau minus. Kalau minus aku kaliin ke sini kan jadinya muter. Gitu sih. Oke. Nah, iya gitu ya. Jadi aku malas pakai minus, jadi ini aja yang aku puter gitu. Mm-mm. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Ini ada lagi. Agar mudah menelaah soal. Nanti kalau kita udah masuk soal ya, aku coba apa lagi lah, coba breakdown. Dia soal itu gimana ya? Dia baca pelan-pelan, temui kata kuncinya gitu, baru kerjain. Gitu aja sebenarnya. Tapi ya emang kita kadang gugup gitu ya. Ya nggak kalian aja, aku gugup apalagi di jurusan kan soal kan udah lebih kompleks gitu. Ya sama aja, ribet juga. Nantilah kalau udah dibahas soal, nanti aku jelasin step by step. Nanti ya. Yang ini kita kelarin kelarin dulu aja ini. Nanti baru ngobrol di akhir. Apa lagi ya? Ada lagi nggak terkait dengan momentum dan impuls? Materi kita tinggal dua lagi. Rotation of a rigid object sama angular momentum. Nah, oke. Oke, kita kelarin dulu ya. Gerak melingkar, gerak gerak muter. Kita masuk bab baru. Gerak muter. Ya, sama lah gerak rotasi. Aku malas formal-formal kan. Gerak muter. Nah, ini sebenarnya kita udah belajar kan dari awal nih. Ada namanya kinematika, hukum untuk gerak. Ini semua. Nih, ini kita udah belajar. Terus ada energi, momentum impuls, ya. Ya, terus kita ketemu gerak melingkar ini. Ya bedanya apa? Gerak melingkar ini ya semua di atas ini, tapi diganti dengan termnya melingkar gitu. Nah, jadi kita ulang aja dari awal. Kinematika. Nah, karena ini penjelasannya lumayan apa ya? Konversinya dulu deh. Konversinya itu kita pakai ini ya. Kita pakai namanya suatu konstanta yang namanya tuh R. Kenapa dibilang konstanta? Karena dia emang konstan aja gitu kalau di benda melingkar ya, lingkaran. Jadi ini konstanta R. R berpindah. Maka keimbangan S per R. Nah, dari sini juga kita bisa dapat kecepatan sudut itu sama dengan V per R. Kemudian alfa percepatan sudut itu juga sama dengan A per R. Oke, gitu ya. Gitu. Nah, rumusnya yang mana? Rumusnya kalian tinggal kopas yang ini nih, ini 4 biji nih. Ini 4 biji ini kalian kopas, tapi V-nya kalian ganti jadi omega, S-nya kalian ganti jadi theta. Gitu. Kemudian A-nya kalian ganti jadi alfa. Udah gitu dong. Persis. Tapi ini yang gerak itu bebas, gerak parabola tuh nggak ada. Cuman ini doang. Jadi kita copy aja. Copy aja. Copy aja ya. Ya, gitu. Nah, ini kita copy gitu. Alah. Hmm. Nah, ini semua ini gitu. Tinggal ditukar aja. V V-nya itu ganti jadi omega gitu. Ditimpu aja. Omega gitu. Omega, 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 omega. Delta X-nya ditimpu jadi theta. Jadi theta, mana lagi? Theta, theta juga. Kemudian yang terakhir A-nya kita ganti jadi alfa. Alfa, alfa, alfa. Ya intinya bisa ditulis ulang kayak gini jadi. W omega sama dengan omega 0 plus alfa dikali T. Delta theta sama dengan omega 0 T tambah setengah alfa T kuadrat. Omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 alfa theta. Delta theta. Delta theta itu sama dengan omega 0 ditambah omega aja per 2 T gitu.
Ya untuk yang nggak adanya ikutin aja yang di atas gitu. Ini ada yang ngecek. S itu panjang busur. Oh iya, S itu panjang busur. S itu ini S. Sur. Nah, nah itu S. Jadi perpindahannya itu ya. Jadi bisa dikonversi gitu. Perpindahan tangensial, artinya yang menyentuh lingkaran. Nanti rumusnya ini. Ya udah, rumus itu doang. Kemudian ini kinematikanya ya. Kinematikanya ini. Terus kita masuk ke hukum geraknya, force-nya gitu. Force-nya itu kita makanya itu torsi gitu. Torsi. Nah, torsi itu ketika nih ya, ketika ada batang gitu ya. Nah, dikasih gaya sini dan sudutnya itu di sini theta gitu ya. Nah, di sini panjangnya itu R dari pusat rotasinya. Maka torsinya adalah tau itu sama dengan F cross salah salah. R cross F. Ya, jangan F cross R itu kebalik salah. Tapi ini nggak penting. Biasanya orang juga pakai FR sin theta gitu. Tapi kalau kalian mau misalnya dikasih vektor gitu, dikasih vektor R, dikasih vektor F, ya ini ya jangan kebalik. Karena perkalian cross itu dia nggak apa namanya eh nggak komutatif gitu, nggak bisa dibalik. Ya R cross F itu sama dengan minus F cross R. Jadi untuk yang betulnya ini. Ya, jadi karena ini apa ya? Ini kan perkalian cross, jadi bisa dibuat gini aja. Biar nggak terbalik gini aja. Aduh, RF sin theta. Sin theta-nya mana ya sudutnya ini? Oh ini emang rada-rada nih. Soalnya kalau di SMA juga ini musuh terbesar dinamika rotasi. Nah ini kemudian torsi ya. Nah hukumnya itu untuk torsi itu sama aja. Hukum untuk torsi gitu ya. Nah hukum satu itu ketika omeganya itu konstan atau alfanya sama dengan nol, maka sigma torsi itu sama dengan nol. Jadi kalau ini soal statika. Kemudian yang kedua, alfa itu tahu itu sama dengan inersia dikali alfa. Nah, inersia ini apa? Kita bahas di segmen selanjutnya. Yang kedua, yang ketiga gitu ya. Aduh sayang ya, kemarin kalian pas materi ribet ini nggak ada tutor fisika intensif ini. Jadi ya udah kita fokusin aja belajar ini. Nah, kalian tanya-tanya aja lah nggak apa-apa. Tiga ini jadi apa namanya? Tahu aksi, tapi ini jarang kepake sih. Minus tahu reaksi. Nih, jadi sama aja kayak kayak yang di atas itu cuman yang V-nya diubah jadi omega, A-nya diubah jadi alfa, tau itu diubah jadi F itu diubah jadi tau gitu. M itu ditukar jadi I, momen inersia. Oke. Nah, momen inersia ini kita masuk ke subbab baru ya. Momen inersia. Momen inersia itu yang pertama kita bahas benda titik dulu, biar simple. Nah, benda titik. Nah, rumusnya adalah langsung aja. I itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N MI RI kuadrat gitu ya. Sigma MI RI kuadrat. Oke. Contohnya itu kayak mana? Misalnya ada rotasinya itu pusat rotasi di sini ada empat benda, nah gitu ya. Jaraknya itu, ini kan ini kasus pertama rotasi pusat rotasi berupa titik. Nah,
Nih ingat ya kalau dia berupa garis atau sumbu, eksis gitu ya, beda lagi. Nih, ini yang paling, ini langsung ada jaraknya kan, ini jaraknya R1 gitu. R1, R2, R3, R4. Nah, ini nyari momen inersianya easy peasy ya. Tinggal ini misalnya M-nya sesuai sama R-nya gitu. Itu tinggal M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Nah, intinya dijumlahin aja gitu kalau titik ya. Kalau titik masih easy lah. Nah, kalau pusat rotasi berupa titik kayak gitu. Kalau yang ke momen inersia itu skalar. Momen inersia itu skalar. Jadi nggak penting arah. Jadi totalin aja. Nggak apa-apa. Jadi kemudian pusat rotasinya itu berupa eksis ya. Sumbu. Contoh nih, dia tuh muternya tuh di sini. Nanti kalian tuh biasanya terkecoh tuh gini, ini pusatnya di sini, tapi muternya tuh ke sini gitu. Nah, kalau kasusnya gini, ini muternya pusat rotasinya itu berupa sumbu. Jadi kalau misalnya benda itu tersebar di sini, gini ya. R-nya itu yang mana? R-nya ambil yang paling dekat. Nah, ini R-nya. Jangan kalian ambil yang di sini. Biasanya orang kan diambilnya ke sini. Mentang-mentang ini pusatnya kan. Diambilnya ke sini. Ya salah lah. Ya nggak bisa gitu lah. Ya udah, berarti yang benar itu ambil jarak terdekat. Cara tahu terdekatnya gimana, Kak? Nih, ini tegak lurus. Tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Gitu ya. Jadi emang jarak apanya aja gitu. Jadi ini dia totalin aja langsung R1, R2 gitu, R3, R4. Kendalanya itu sebenarnya rumusnya sama. Yang beda itu ya ininya, penentuan R-nya. Kalau ini kan langsung gitu ya, karena dia berupa titik. Emang nggak ada opsi jarak lagi. Kalau ini kan berupa sumbu, dia panjang gitu ke atas. Ya udah cari jarak yang paling pendek gitu ya. Ya untuk I-nya sama, nggak ada beda gitu. Nah, itu untuk benda titik tuh. Yang kedua, kita masuk ke yang benda tegar. Kalau mau nanya langsung drop aja ya di chat. Tuh, tadi udah banyak yang nanya. Aku suka. Benda tegar. Nah, ini lumayan. Tapi ini aku rasa nggak tahu loh ya. Nggak tahu nanti keluar aku takut juga. Tapi kayaknya ini enggak lah ya. Benda tegar itu biasanya udah ada rumusnya gitu. Kalian tinggal hafal. Ya nggak susah lah, nggak banyak kok. Benda tegar itu kan kadang yang sumbu X jaraknya yang ke sumbu Y. Eh, iya, kalau ini ada yang nanya nih. Kan kadang eh, yang sumbu X jaraknya yang sumbu Y. Ya, iya, kan ini rotasinya ya, ya aksisnya itu berupa vertikal. Ya, jaraknya pasti yang horizontalnya. Ketika ini aku puter gitu ya. Mana nih tombol puter? Ada nggak ya? Nggak bisa. Ya kalau misalnya ini juga diputar, sumbu rotasinya yang apa? Jadinya horizontal gitu. Pasti jaraknya jadi vertikal juga. Tapi jangan itu dijadiin patokan ya. Tapi jangan itu dijadiin patokan, yang dijadikan patokan itu ya udah jarak terdekatnya gitu. Ya bodo amat lah. Kalau dia miring gimana kan bingung juga kan. Kalau misalnya sumbu rotasinya gini gimana? Nah, ini kalau main horizontal vertikal udah nggak laku lagi. Kalau udah miring kayak gini, ya udah cari jarak terdekat aja. Jangan pengaruhi vertikal horizontal. Intinya jarak terdekat. Nah, emang ada jarak terdekat selain ini? Aku tanya kan nggak ada kan. Jadi emang itu aja. Nah, kemudian ada yang nanya nih, kaidah tangan kanan untuk torsi. Ini tangan kanan, arah torsi itu jempol, jadi arah gayanya itu ini. Ya. Jadi kalau misalnya torsi gitu ya, kalau dia searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam kan ininya ke atas gitu ya.
Jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam, ini berlaku untuk semua rotasi. Berarti dia keluar gitu. Arah torsinya keluar. Keluar gimana sih? Keluar titik ya, titik. Nah, kalau misalnya gini dia ke dalam. Tapi apakah ini penting? Sejauh ini aku rasa kurang penting. Karena kita ngelihatnya ya satuannya searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, bukan keluar atau masuk. Tapi kalau nanya keluar atau masuknya gimana, pakai aturan tangan kanannya gini. Sama kayak ini, medan apa namanya? Listrik I sama medan magnet gitu. Kalau kalian belajar di SMA ya. Arus itu kan melingkarnya ini. Arus itu kan arusnya itu jempol, terus medan magnetnya itu ini. Nah, kalau torsi itu F-nya F sama putarannya itu pakai 4 jari ini yang muternya kemana. Terus ini arahnya. Jempol itu arah apa namanya? Arah vektornya. Tapi itu kalau ditanya aja. Kalau misalnya nggak ditanya, cukup pakai konvensi, maksudnya kesepakatan searah jarum jam itu positif misalnya, atau berlawanan arah jarum jam itu negatif. Nggak usah pakai vektor-vektoran yang 3 dimensi gitu. Karena nanti belibet sendiri. Gitu ya. Hmm, oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke benda tegar nih. Benda tegar. Benda tegar ini lebih ekstrim lagi, guys. Karena ini kan tadi titik. Benda tegar itu kan tersusun dari titik-titik gitu ya. Misalnya, ya, jadi rumusnya gimana? Yang tadinya sigma jadi integral. Jadi I itu ya. I itu sama dengan integral R kuadrat dm. Dari 0 sampai M. Wah, apa ini integral ya? Sebenarnya kalau mau dicobain mangga, tapi biasanya udah ada gitu. Udah ada listnya gitu. Kalau kalian buka buku Haliday itu udah ada kayak misalnya silinder pejal. Silinder pejal itu misalnya setengah mr kuadrat. Silinder berongga itu setengah mr 2. Kemudian apa namanya? Hmm, batang kalau diputar di ujung itu di tengah itu 1/12 ml kuadrat, kalau diputar di ujung jadi 1/3 ml kuadrat. Ini tinggal kalian lihat di buku. Tapi apakah rumus ini boleh kita lupakan gitu aja? Sebenarnya enggak sih. Karena mungkin kita mau nyoba pembuktian lah ya. Pembuktian kenapa sih kalau batang diputar dari sini itu jadinya itu nol. Maksudnya nol pula. 1/3 gitu, kalau diputar dari sini. Ya langsung kita masukkan ya. Langsung integral L kuadrat dm. M-nya ini aku ubah jadi biasanya orang itu ngubah dm itu kalau misalnya di satu dimensi jadi lambda dx. Kalau misalnya 2 dimensi jadi sigma dA. Kalau misalnya 3 dimensi jadi rho dv. Nah, ini aku ubah jadi eh, lambda dx. Jadi dx-nya kan sama dengan r gitu. Jadi lambda dr aja. Ini dari 0 sampai L kan di sini. L. Nah, ya. Kemudian ini jadi R pangkat 3 per 3. Dari 0 sampai L. Lambdanya dikeluarin. Nah, berarti ini jadi L pangkat 3 gitu ya. Per 3 dikurang 0 gitu kan. Nolnya nggak usah aku tulis di lambdanya. Lambdanya aku keluarin gitu ya. Lambda L-nya aku keluarin. Tinggal L kuadrat per 3. Yang mana kita tahu lambda dikali L itu sama dengan masanya. Jadi nanti jadi ml kuadrat per 3 gitu. Atau sepertiga ml kuadrat. Nah itu ya asal usulnya. Jadi yang setengah mr kuadrat, yang bola itu 2/3 mr kuadrat, yang bola pejal 2/5 mr kuadrat itu asalnya dari rumus ini. Tapi untuk metode perhitungannya ya kalau misalnya ada soalnya sabi ini, tapi ini variatif banget tergantung soal gitu. Jadi nggak bisa dibikinin cheat sheet-nya lagi emang kayak gini bentukannya. Nah, kemudian terkait dengan momen inersia ada yang namanya itu teorema sumbu sejajar. Waktu tinggal dikit lagi. Teorema sumbu sejajar itu
Kayak gini nih, misalnya kalian pusat rotasi itu di sini. Pusat massa itu di sini, tapi mau mengubah ke sini. Muternya tuh di sini gitu. Misalnya nih bola gitu kan. Bola itu kalian nggak mau muter di tengah ya, tapi dari pinggirnya gitu. Nah, itu gimana sih cara ngitungnya? Anggap ini R gitu kan. Rumusnya adalah I gitu sama dengan ICM. I di pusat massa. Ini yang biasanya kalian hafal ditambah MD kuadrat. Di mana D ini adalah perpindahannya. Perpindahannya yang R ini. Berarti nanti kalau misalnya ini silinder pejal gitu ya. Setengah MR kuadrat ditambah MR kuadrat. Jadinya 3/2 MR kuadrat. Nah ini itu teorema sumbus jajar. Ada lagi yang namanya sumbu tegak lurus. Cuman itu tuh strict. Maksudnya itu jarang bisa dipakai. Kayak kasusnya itu harus benda itu gini, benda itu gitu. Gitu. Jadi emang jarang aja gitu. Kayak bendanya tuh kalau nggak salah ada simetrinya gitu kalau nggak salah. Entah harus 3D atau 2D. Dia jarang banget keluar. Ini yang paling sering keluar. Jadi kalau misalnya kalian kan biasanya diketahui itu yang kalian hafal itu yang setengah, 1/12 itu kan dari tengah gitu ya. Kalau mau mindahin ke ujung, ke suatu titik, nggak harus di sini sih, di sini gitu. Itu bisa juga. Tapi yang penting kita tahu dulu D-nya berapa. Rumusnya itu ini. Nah, untuk momen inersia ya tiga itulah yang perlu diingat ya. Ini I, ini teorema Smith-Jajar, terus untuk benda tegar ngitungnya kayak gini. Nah, untuk inersia tuh ini nanti di kalkulus masuk. Malah di kalkulus ngitungnya. Kalkulus 2 atau kalkulus satu yang akhir aku lupa juga. Intinya ada tuh di teknik pengintegralan yang integral lipat gitu ada. Entah dia ada di Purcell, cuman nggak tahu masuk ujian atau enggak. Ini kalau kalian belajar itu di Purcell adanya. Nah, ada lagi nggak tentang momen inersia? Karena ada dua pokok bahasan lagi, ada energi sama momentum angular. Oke, untuk energi ini, oke kita masuk energi gitu. Energi dan usaha gitu. Energi itu paling tambahannya itu di eka rotasi. Jadi kalau misalnya ada sebuah bola gitu ya, bergerak secepat V dan berputar juga dia sekalian bergerak itu dia muter sebesar omega gitu ya. Maka energi kinetiknya itu ada dua. Eka-nya itu ada dua. Eka rotasi ditambah eka translasi. Yang mana eka rotasinya setengah I omega kuadrat ya. I-nya tergantung bendanya ya. Kalau bola sama apa tuh pasti beda. Oh, ntar ya. Ntar ya, aku kelarin dulu. Terus eka translasi itu setengah I setengah ini setengah mv kuadrat. Jadi kalau di total gitu ya, bisa aja di total karena I ini kan bisa diubah gitu. Nanti totalnya tuh tergantung bendanya. Ada yang nanya nih, kapan kita pakai usaha konservatif aja? Usaha non konservatif itu nggak ada ya? Usaha konservatif itu kita udah buang. Kita ganti jadi W nih. W itu sama dengan minus delta EP. Jadi delta EP. Jadi kita nggak usah pakai. Kan udah aku jelasin ya, konservatif itu apa aja. Itu tuh contohnya cuman dua gitu kalau di kinematika nih. Sebenarnya ada listrik, cuman biasanya itu cuman pegas sama gravitasi dan itu pun udah ada EP-nya kan. Jadi yang perlu kita concern nih, kita perhatikan ketika ngejawab soal itu cukup yang EP eh, usaha dari gaya non konservatif aja kayak gaya dorong, gaya gesek dan lain-lain. Itu ya jawabannya. Jadi usaha konservatif itu nggak kita sebut sebagai usaha lagi gitu. Udah kita ubah termnya jadi energi potensial gitu ya. Nah, balik lagi ke sini. Ini energi dan usaha. Eka sama dengan Eka rotasi tambah Eka translasi. Kemudian untuk usaha itu W itu kan tadi kan F delta S gitu ya. Ini jadi tahu D theta. Aha.
Atau tahu, tapi ini kayaknya theta itu kan nggak vektor ya. Jadi langsung aja, nggak usah pakai dot. Dikali delta theta. Nah, langsung ini aja. Dan terakhir, kita masuk ke bagian paling mantap nih, momentum. Sudut. Nah, ini yang paling wadidaw. Ini bab baru sebenarnya. Angular momentum. Momentum sudut ini ya ada dari benda titik ya. Kita bahas benda titik dulu. Kalau benda titik dia kan nggak mungkin rotasi terhadap pornya sendiri. Berarti momentum angularnya L itu sama dengan mv d sin theta. M ini misalnya gini nih, ini pusat rotasinya di sini. Geraknya tuh ke sana gitu loh. Ini ada sudut theta. Theta. Jadi yang dihitung itu yang mana sih? Yang ini doang. V yang arah tegak lurus itu doang. Yang ini nggak dihitung, tetot gitu. Jadi yang berkontribusi itu sebenarnya yang ini doang. Makanya dikalikan sama sin theta. Jadi L itu sama dengan MVD sin theta. Tetanya yang mana? Ya ini. Ini nih theta. Hmm. Nah, untuk benda titik itu. Kalau untuk benda tegar gimana, Kak? Benda tegar itu biasanya batang. Benda tegar ini ada dua gitu. Misalnya punya dua komponen momentum sudut. LCM ditambah L rotasi gitu. Jadi kalau misalnya nih batang nih, em, gimana ya? Kalau LCM-nya itu tergantung sih ya. Nah, tetapi yang penting ini kita tahu ini aja. Itu case-nya beda lagi kalau misalnya pakai apa namanya tergantung CM-nya. Jadi kita biasanya pakai kerangka acuan itu CM-nya, center of mass-nya yang ini. Jadi kalau dia berputar jauh ini dengan kecepatan sudut omega, maka L omeganya itu bisa kita tulis sebagai I omega. Ya ini misalnya kalau dia berputarnya di ujung ya ganti aja, jadi sepertiga em, apa namanya sepertiga ml kuadrat gitu atau di tengah 1/12 gitu. Nah yang buat kasusnya kadang kompleks itu kadang kita harus menghitung dua-duanya sekaligus. Momentum linearnya konstan, momentum angularnya juga konstan. Jadi kita harus ngitung dua-duanya dan itu biasanya nguli. Nah, itu ya tergantung soal sih. Tapi biasanya kan tapi intinya kalau hukum kekalahannya sama aja gitu. L sama dengan L aksen gitu ya. L1 tambah L2 sama dengan L satu aksen tambah L2 aksen. Nah, biasanya tuh kasusnya tuh kayak cincin gitu ya. Cincinnya besar nih, dijatuhin ditambah beratnya gitu. Nah, biasanya nanti omeganya bareng. Ini kan I1 omega 1 tambah I2 omega 2 sama dengan I3 omega 3 I1 omega 1 aksen tambah I2 omega 2 aksen. Dah gitu. Udah kelar materi. Tapi waktunya udah mau habis, Pak. Udah habis sih sebenarnya. Jadi arah tadi ntar siapa tadi yang nanya jelasin momentum angular. Intinya kalau semua yang melingkar itu ya, kan omega, torsi itu kan melingkar semua kan ya. Ya ini kita pakai aturannya tuh ini gitu ya. Yang melingkar itu si telunjuk kita, ya kalau searah sini berarti arahnya tuh ke aku gitu. Kalau misalnya muter ke sini. Tapi di di kalian ke mirror nggak sih? Ya udah deh. Intinya kalian cobain gitu di tangan kanan kalian. Muternya itu kalian sesuaiin sama putaran ini, putaran ini. Putaran jari telunjuk kalian. Bukan telunjuk, jari selain ibu jari nih. Kalian ikut aja. Kalau di kalian pasti ke mirror ya, kamera aku kayaknya. Ya, terus arahnya ya yang ini. Kalau misalnya kebalikan pasti pasti kebalik kan, ke depan gitu.
Ya gitu sih untuk cara nentuinnya. Gerak menggelinding itu ini sih sebenarnya ini tadi yang aku bilang gerak menggelinding. Gerak menggelinding itu ketika dia apa namanya? Paling aku jelasin lagi ya yang ini tentang slip dan nggak slip gitu. Ya Allah. Wah, kalau misalnya menggelinding itu paling yang perlu itu tadi udah menggelinding semua sih. Gelap menggelinding sama rotasi itu sama aja. Paling yang perlu diketahui adalah ketika dia slip gitu ya. Slip itu ini kasusnya nggak slip. Ini kasusnya nggak slip. Slip. Jadi di paling atas itu kecepatannya V itu sama dengan 2 VCM. Dia bergerak nih, jauh VCM. Nah, kemudian di titik paling bawah dia bergerak sejauh 0 cm. Ini 2 VCM dari mana? Itu di titik paling atas karena dia nggak slip. Itu sama dengan omega R. Ditambah kecepatan pusat masanya, VCM. Omega R itu kalau di titik apa namanya ya? Kalau di apa namanya? Di tempat yang nggak slip itu sama dengan omega R. Omega R ini sama dengan VCM. Jadi sama dengan 2 VCM gitu. Sedangkan yang bawah ini omega R-nya itu negatif kan berlawanan arah gitu. Jadi VCM. Nah, kalau kasus kayak gini, gaya geseknya tuh gaya gesek statis. Jadi nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung. Jangan kalau kayak gini nanti kalian disuruh ngitung gaya geseknya. Langsung kalian buat, oh ini tinggal miuka kali n. Nggak bisa. Ininya nol gitu, kecepatan paling bawahnya. Karena dari mana? Minus omega R tambah VCM. Beda cerita kalau barangnya itu ini yang nggak slip ya. Kalau slip itu kalau kalian bingung nih, ada ini. Slip itu kalau pusat massa cuma gerak rotasi. Enggak. Bisa bisa gerak sekalian rotasi, bisa rotasi sekalian translasi. Bedanya apa? Kalau nggak slip itu ini, omega itu sama dengan V per R. Saya. Kalau slip, omega itu ya nggak sama dengan V per R, udah gitu. Jadi menggelindingnya dia sama majunya dia itu nggak sinkron. Nah itu dia yang bilang slip. Kalau nggak slip, ya ini gaya geseknya statis. Kalau slip ini pasti gaya geseknya kinetis. Tapi nggak bisa dihitung juga karena kita harus ngitung lagi kan. V di sini berapa? Tergantung omeganya gitu. Tapi biasanya jarang. Memang kita ngitungnya gitu aja. Iya kalau kendaraan kejebak lumpur itu slip. Nah, itu slip. Karena dia muter tapi nggak gerak. Atau muter tapi geraknya dikit gitu. Muternya banyak kan, tapi geraknya itu kadang maju dikit gitu. Nah, itu yang dibilang slip. Slip itu bahasa gampang kepleset gitu, kepleset. Nah, kalau kepleset itu kan ya gaya geseknya tuh kurang gitu kan. Nah, gitu sih. Paling itu aja yang perlu diperhatikan untuk gerak menggelinding. Tadi ada yang nanya. Aduh, pernah nemu soal hewan berputar di cakram. Awalnya dia di ujung. Nah, pembahasan soal itu waktu itu di ujung momentum hewannya linear. Enggak linear itu. Enggak linear sebenarnya itu. Eh momentum benda kan hewan itu pasti dibilang sebagai benda titik. Nah, benda titik itu dia pakai kayak gini. Mungkin kamu lihatnya ini MV. Ya udah MV-nya emang komponen linearnya. Tapi dia sintetanya ini yang buat dia jadi angular. Jadi emang nggak bisa disatuin gitu sih. Jadi tergantung ninjaunya apa dulu sih ya. Bisa aja sih emang dia jadi momentum. Emang kalau benda titik itu nggak ada momen momen inersianya ya pakai yang ini gitu. Kalau terhadap dirinya sendiri nggak ada. Terhadap center massnya sendiri nggak ada. Adanya terhadap orang lain. Nih, kalau misal terhadap diri sendiri momen inersianya nol. Emang dia nggak bisa rotasi aja gitu. Oke. Nah, ya kan ada R-nya kan. R-nya itu yang buat apa? Ada pertanyaan lain? Eh, kenapa nggak sinteta? Sintetanya satu. Sintetanya satu. Coba lihat sudutnya itu pasti 90.
Jadi dia nggak dihitung. Oh iya, beneran. Ya udah. Ada yang mau ditanya lagi? Karena kita udah lewat juga sih. Oke, aku mulai jawabin yang tadi ya, yang out of context. Belajar dari mana gitu. Eh, belajar dari mana? Ya, kalau aku sih latihan soal doang sih. Karena belajar itu, sumpah kalau baca buku tuh segini doang udah diringkas gitu. Nggak ada yang ada deh, ya kerjain soal aja intinya mah. Ya soal dari mana ya dapat kerjain itu. Holiday itu apalagi kalian tambah kayak Tipler, Serway itu soalnya tuh bejibun gitu. Kalau kalian bisa ngerjain itu semua speed run gitu. Ya, maksudnya speed run itu ngerjainnya tuh banyak. Ya udah itu good gitu, bisa bagus. Nah, ya paling itu aja sih ya. Udah kayaknya udah ke cover semua sebenarnya penjelasannya. Berarti dua pertemuan lagi kita full bahas soal aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Masih bingung istilahnya Kak, percepatan sudut, tangensial sama linear. Sudut sama tangensial sama ya. Sudut sama tangensial itu sama, artinya yang menyinggung gitu. Tangensial itu artinya menyinggung, menyinggung permukaan lingkaran. Tangen. Nah, jadi kalau percepatan sudut sama linear itu sama. Sudut sama tangensial itu sama. Kalau linear, linear itu dia yang lurus gitu. Jadi kan ada rotasi, ada translasi. Yang linear itu yang translasi. Mending PWiki atau Holiday dulu. Kalau kalian ada PWiki, gas aja PWiki. Latsol sebelumnya. Latsol sebelumnya biasanya esai nggak sih? Kalau esai, ya sebenarnya terserah aja sih. Nggak ada urutan prioritas gitu. Kerjain aja semuanya. Paling apa, kalian apa, kalau yang paling recommended itu ini ya, tutorial, soal tutor. Yang tiap minggu dibagi itu. Cuman itu kan dikit ya. Kalau udah habis ya udah kalian bisa lanjut ke soal selanjutnya. Tak kalian udah beli PWiki, ya udah sikat aja. Aku dulu nggak beli PWiki soalnya aku beli BSG doang. BSG itu kumpulan soal tahun lalu dan ya itulah paling holiday. Ya terserah aja sih mau belajar dari mana juga. Soalnya itu tipikalnya mirip-mirip holiday sih. Kalau kalian mau belajar ya, ya itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya? Satu, oh, ada lagi. Oh, nggak ada. Dua, tiga, Pak. Soal tes fisika biasanya susah ya, Kak? Ya, soal ITB gitu semua. Tipikalnya sama semua, nggak ada yang mudah. Jadi ya makanya belajar gitu. Ya kan? Ya, kalau dibilang susah ya susah lah. Sampai kalau dulu itu ada namanya tembok ratapan gitu kalau nggak salah kalau offline. Mempertontonkan nilai fisika. Tapi ya jangan dijadikan demotivasi ya. Ya tahu susah ya makanya belajar gitu. Nanti kalian nganggapnya mudah malah nggak belajar gitu kan. Ya semangat aja lah ya. Oke, aku tutup aja kali ya karena kita udah lewat banyak 10 menit gitu.